يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين jamaah yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Nikmat yang tentunya apabila kita berusaha untuk menghitung-hitungnya, maka kita tidak akan pernah bisa menghitungnya dengan teliti dan juga menyeluruh. Itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian tidak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya dengan teliti, terperinci, apalagi sampai menyeluruh, tidak akan pernah bisa. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah terus-menerus memuji Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus menyanjung Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan ibadah. Itu adalah merupakan ibadah yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah juga kepada keluarga beliau dan kerabat serta kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Masyaallah hadirin jamaah sekalian, ya mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kita di pagi hari ini adalah pembahasan tentang penyakit hati dan juga obatnya. Ini pembahasan adalah pembahasan yang tentunya setiap mukmin, setiap muslim membutuhkan perhatian terhadap pembahasan ini. Kalau terkait dengan fisik, terkait dengan badan saja, kita begitu perhatian tentang kesehatan badan kita, kesehatan fisik kita, kesehatan tubuh kita, kita begitu perhatian. Ada sakit sedikit, ada merasakan gak nyaman sedikit, itu langsung kita cari sebabnya, kita cari tahu apa penyebabnya, lalu kemudian kita pun bersegera bertanya dan berkonsultasi apa obatnya. Namun hati kita ketika kita mengalami satu keadaan, kondisi tertentu, kadang kita nggak langsung cari tahu ini kenapa, ini ada apa, ini penyebabnya. Padahal giliran fisiknya yang sakit pasti buru-buru deh dicariin obatnya, dicariin apa penyebabnya dan seterusnya. Tapi giliran hatinya memang jauh lebih sulit ini mendeteksinya. Jauh lebih sulit mendeteksinya. Kenapa demikian? Karena amal al-qulub, amalnya hati itu jauh lebih banyak dibandingkan amalan fisik kita. Amalan hati, pekerjaannya hati jauh lebih banyak dibandingkan pekerjaan fisik kita.
Fisik kita bisa sakit karena gerakan tertentu, atau karena makanan tertentu, atau karena ada sesuatu yang mestinya dikeluarkan namun tidak dikeluarkan. Jadi 3 itu. Karena pekerjaan-pekerjaan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu yang memang melampaui batasannya, atau masuk makanan tertentu yang juga melampaui batasannya, atau sesuatu yang mestinya dikeluarkan tapi nggak dikeluarkan. Itu penyebab sakitnya badan, penyebab sakitnya fisik. Nah, adapun hati ini aktivitasnya jauh lebih banyak lagi, jauh lebih banyak, melebihi daripada aktivitasnya badan. Bahkan jauh lebih banyak melebihi aktivitasnya lisan. Badan kita sama lisan kita ini aktivitasnya banyakkan lisan. Berapa kata kita produksi dalam waktu yang singkat, berapa banyak kalimat yang keluar dalam waktu yang singkat. Buktinya kalau kita lagi habis salat fardu, diperintahkan zikir, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali sekali duduk sebentar selesai. Tapi kita suruh sholat 100 rakaat gak bakalan sanggup kita. Sekali sholat 100 rakaat itu sanggup? Gak sanggup. Tapi kalau lisannya duduk zikir 100 kali cepet nih selesai. Itu menunjukkan dia lebih banyak lagi aktivitasnya. Hati kita sudah berapa keadaan dia alami dalam waktu yang singkat. Sudah berapa keadaan dia alami dalam waktu yang singkat. Itu yang dialami oleh hati. Nah, dia bisa sakit. Ya, dia bisa sakit. Dia juga bisa, bahkan bisa sampai pada level yang membahayakan, kritis, bahkan sampai mati. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang perlu sama-sama kita ketahui bahwa terkadang perhatian kita terhadap hal itu menjadi begitu minim karena kita sebenarnya merasakan sudah hal yang tidak nyaman. Namun kemudian kita seringkali abaikan. Maka tentu kita teringat apa yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sabdakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, sungguhnya dalam tubuh kita ada mudghah. Kita sering terjemahin dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia diterjemahin itu segumpal daging. Akhirnya kita bayangannya itu besar gitu. Padahal mudghah itu kalau dalam bahasa Arab adalah qadruma yumdhahu bi, daging kadarnya sekerat sekali gigitan. Kecil ya, enggak gitu besar. Kalau dia baik, idza salaha salaha al-jasadu kullu. Kalau dia baik, maka seluruh tubuh jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu. Rusaklah seluruh tubuhnya. Berarti akar penyakitnya ada di sini. Akar penyakitnya ada di situ, betul. Akar penyakitnya badan aja ada di situ berdasarkan hadis ini. Akar penyakitnya tubuh aja ada pada hatinya. Ada pada hatinya. Ada pada jiwanya, ada pada batinnya. Terkadang disebut juga dengan an-nafs. Terkadang juga disebut dengan an-nafs, jiwa. Ya, sebenarnya dia juga. Tentu bukan daging yang seringkali kita datang ke dokter penyakit hati yang berarti adalah seperti penyakit itu masih penyakit zahir. Itu masih penyakit zahir. Tapi yang dimaksud adalah dia, ini hati kita ini bisa memuat berbagai macam hal. Mau yang baik, mau yang buruk, masuk semuanya, direkam semuanya di dalamnya. Setiap keadaan dia akan memberikan respon yang berbeda, perasaan yang berbeda, keadaan yang berbeda. Dialah yang merasakan itu. Dialah yang bisa mengetahui itu. Bahkan dengan sebab dia sakit, maka anggota tubuh yang lain jadi sakit. Orang merasakan sesuatu gak jadi lagi nikmat, gak jadi lezat, disebabkan karena dia lagi sakit. Orang tidak bisa lagi mendapatkan kenikmatan dalam beribadahnya, dalam menunaikan ketaatan, dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir, karena dia lagi sakit. Orang merasakan kegelisahan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan,
Bahkan bisa jadi orang akan menjadi begitu marahnya memuncak, bahkan meledak-ledak dan tidak bisa dikendalikan. Gak lain tidak bukan karena dia lagi sakit. Dia lagi sakit. Ini pembahasan di mana para ulama memang memberikan perhatian cukup serius dalam hal ini. Karena dia menjadi sebab kebaikan-kebaikan. Orang jadi bisa merasakan kenikmatan dalam hidupnya, itu disebabkan hatinya ini sehat. Bukan karena hartanya yang banyak lagi berlimpah, tapi karena hatinya. Makanya para ulama sebutkan kebanyakan kita, kehidupan kita, hatinya itu ada pada 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah hati yang mati. Al-qalbul mayyit, hati yang mati. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Artinya hatinya mati ini nggak bisa berfungsi, nggak bisa respon apa-apa. Diberikan nasihat nggak berpengaruh. Diberitahukan tentang kebaikan, tetap dia tidak mau bangkit untuk menuju kepada kebaikan itu. Udah sama sekali nggak berfungsi. Iya, sama sekali nggak berfungsi. Sama sekali nggak bisa merespon, tetap aja. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali memperumpamakan yang semisal seperti ini dikaitkan dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu diibaratkan punya mata, melihat juga enggak, punya telinga, dengar juga enggak, hatinya enggak berfungsi. Perumpamaan yang seperti ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan seperti ini yang di banyak tempat Allah firmankan tentang hal ini. Iya. Misalnya di awal surah Al-Baqarah, alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama saja buat mereka, diperingatkan kepada mereka atau enggak kasih peringatan, mereka enggak bakalan beriman. Allah sudah tutup hatinya. Allah sudah tutup hatinya. Allah sudah tutup pendengarannya. Bahkan penglihatan mereka diberikan penghalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi Allah tutup. Artinya Allah tutup itu bukan berarti dia tidak lihat, dia lihat, dia dengar, tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran apa-apa. Hatinya juga nggak bisa mengambil pelajaran apa-apa. Dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia ketahui, tidak bisa memberikan manfaat bagi dirinya. Allah tutup, mati hatinya. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. La ya'riful haq, dia nggak tahu yang benar yang mana, wala ya'riful batil, dia nggak tahu yang buruk yang mana, dia nggak tahu yang bermanfaat bagi dirinya yang mana, dia nggak tahu yang berbahaya bagi dirinya yang mana. Maka seringkali kita dapati itu juga jadi pelajaran buat kita, bahwa kita tahu itu buruk tapi masih juga kita kerjakan. Kita tahu itu buruk dan itu adalah satu hal pelanggaran dan maksiat, tapi masih kita lakukan juga. Mudah-mudahan nggak masuk yang pertama ya. Yang kedua, kondisi yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit, maksudnya hati yang sakit di sini bagaimana? Hati yang sakit itu dia masih ada kebaikan-kebaikannya, masih ada kebaikan-kebaikannya, tapi juga ada hal-hal yang memang buruk pada dirinya. Ya, yang buruk pada dirinya. Jadi gimana kalau begitu? Ya kadang dia terjerembab kepada hal-hal yang buruk, terkadang dia begitu terdorong kepada maksiat, terkadang dia begitu menginginkan untuk melampiaskan apa yang dia inginkan tanpa melihat aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terkadang di sisi lain dia juga beribadah kepada Allah, dia juga taat kepada Allah, dia juga mau membaca Al-Quran, dia juga mau berzikir, dia juga masih mau mendengarkan ilmu. Dia punya dua keadaan. Kadang begini, kadang begitu, kadang kepada yang baik, kadang cenderung kepada yang buruk. Ini yang disebut dengan hati yang sakit, al-qalbul marid. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dia adalah bagian dari an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah.
Al-lawwama bisa berarti adalah al-mutaraddidah, yang masih kadang ke sana, kadang ke sini. Al-lawwama bisa juga berarti alladzi yalumu sahibaha, yang dia mencela dirinya sendiri ketika dia jatuh kepada maksiat. Dia maksiat, dia kerjakan, dia jatuh, tapi dia nggak rela. Habis itu dia menyesal, kembali lagi, jatuh lagi, kembali lagi. Yang ketiga itu yang sehat, hatinya yang sehat. Bisa diartikan juga dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang ketaatannya jauh lebih dominan dibandingkan maksiatnya, yang ketundukannya jauh lebih dominan dibandingkan penentangan dan pembangkangannya. Atau disebut juga dengan hati yang selamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang seperti ini, disifati dengan hati yang selamat, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari yang tidak bermanfaat, harta, anak-anak gak bermanfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat. Hati yang selamat dari berbagai macam penyakit. Atau setidaknya kita ini kalau bicara selamat sama sekali kosong dari berbagai macam keburukan, sulit, bahkan hampir dikatakan gak bisa. Karena gak masuk, tidak ada yang terjaga dari dosa melainkan Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul yang lainnya. Kalau yang selain mereka gak bisa. Tapi bukan berarti gak ada solusinya, bukan berarti gak ada obatnya, bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Jadi kalau yang pertama itu hatinya sudah mati, ammarah bisu, disifati juga dengan ammarah bisu, selalu mendorong dan memerintahkan kepada keburukan. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Itu perkataan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Aku tidak membersihkan diriku sendiri, aku tidak membebaskan diriku sendiri. Artinya saya tak ngaku bahwa saya ini orang paling baik, padahal beliau Nabi. Sesungguhnya jiwa itu terus-menerus memerintahkan kepada keburukan. Itu terus dorongannya kepada keburukan terus. Akhirnya gak mempan, kasih nasihat gak mempan, diberikan wejangan gak mempan, bacain ayat Al-Quran gak mempan, jelaskan hadis Nabi SAW gak mempan. Waliyatubillah, wa nasallallahu alaihi. Kalau yang lawamah tadi masih bisa, itu kondisinya kadang begini, kondisinya kadang begitu. Kalau lagi sakit, itu dia susah tuh kasih dapat nasihat, tapi enggak susah, dia nggak usah terima. Tapi kalau lagi sehat, bagus kondisinya. Nah, yang bagus ini tadi yang sudah kita sebutkan, yang disebut dengan qalbun salim, disebut juga dengan an-nafsul mutmainnah. Iya, an-nafs juga terkadang diartikan dengan arti roh. Banyak sekali maknanya. Terkadang juga diartikan dengan manusia itu sendiri. Ya, manusia seluruhnya itu pun disebut dengan an-nafs. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa diartikan kullu nafs di sini? Bisa diartikan ya manusia. Setiap manusia, bisa diartikan setiap manusia, bukan setiap yang bernyawa, tapi bisa juga diartikan setiap yang punya roh, yang bernyawa. Tapi terkadang juga diartikan seluruh manusia. Itu nafs, bukan yang bernafas. Kalau yang bernafas, nafas, bukan nafs, tidak di dhamma fa-nya. Kalau nafas, itu baru bernafas, betul itu. Lihat, perhatikan, kita selalu di antara tiga kondisi ini. Setidaknya seorang mukmin, seorang muslim, dia ada di kondisi yang kedua. Iya, kalau semakin baik dia bisa naik menjadi tadi qalbun salim sampai kepada nafsul mutmainnah. Kalau semakin jatuh, naudzubillah, bukan cuma sakit, bisa mati. Kalau udah mati begitu, naudzubillah, udah tetap, kalau dari sisi kita sebagai manusia, kita tetap berharap kebaikan untuknya. Kita tetap berharap kebaikan untuknya. Tetapi kita kan gak bisa mengatakan itu sampai kapan kecuali dia sudah mati.
kecuali dia sudah mati. Ujung penghabisannya itu kalau udah mati, baru habis, selesai udah urusannya. Maka Rasulullah SAW sampaikan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu lihat akhirnya, amal itu lihat penutupnya, amal itu lihat akhirnya. Ada orang kerasnya kayak apa, tapi kalau dia belum sampai kematian, kita nggak boleh berputus asa. Ini orang kayaknya udah kagak bakalan bisa dah ini. Enggak, jangan. Ini orang udah nggak bisa, udah nggak mempan, jangan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Maka Rasulullah SAW dan seluruh para nabi dan rasul, kendati pun Allah tadi firmankan orang kafir itu sama aja, kau beri peringatan atau enggak, dia nggak akan beriman. Tapi Rasulullah tetap dakwah kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu siapa orang yang memang sudah Allah tutup hatinya. Kita nggak tahu. Nah, kewajiban kita atau kewajiban manusia hanya berusaha untuk mengingatkan, berusaha untuk mengajak, berusaha untuk memberitahukan, berusaha untuk menginformasikan, berusaha untuk memberi ilmunya, dan seterusnya. Hanya itu aja. Hanya itu saja. Nah, kalau kita betul-betul perhatikan tadi, Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara tadi, ayat yang ke-89, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Setelah kita tahu kondisi hati kita itu sering berubah-ubah, makanya nggak aneh di antara doanya Rasulullah SAW terus beliau baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, karena dia cepat sekali berubah. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, cepat sekali berubah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mensabdakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mal, segeralah kalian mengerjakan amal-amal saleh, fitanan kaqita'in minal lailil mudlim, sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti datangnya malam. Jadi malam itu kalau datang kan awal mulanya nggak terlalu gelap, lama-lama menjadi gelap. Makin ke belakang, berarti kita ini makin ke belakang makin gelap, makin banyak fitnahnya, makin banyak ujiannya, makin banyak keburukan yang dialami oleh kita ya. Maka disuruh segera. Sampai Rasulullah SAW sabdakan, saking begitu banyaknya fitnah menimpa kita, ada orang yang dia pagi hari masih mukmin, muslim, sore hari udah kafir. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Pagi hari mukmin, sore hari kafir, sore hari mukmin, besok ganti lagi jadi kafir. Begitu cepatnya hati berubah. Dan ini juga termasuk tanda-tanda di mana Rasul telah memberikan kepada kita bahwa di akhir zaman banyak sekali kesulitan-kesulitan fitnah yang akan dialami, sehingga kemudian keimanan menjadi lemah, sehingga kemudian hati mudah sekali berubah dan goncang. Maka orang pada saat itu pagi hari mukmin, sore hari kafir, sore hari mukmin, besoknya kafir, dan berubah-ubah seperti itu. Waliyadzubillah, Rasulullah SAW. Itu menunjukkan kondisi hati cepat kali berubah. Ya, baru saja tadi ini merasakan kebahagiaan, gak lama berubah, Anda bisa sedih. Habis sedih langsung perlahan-lahan hilang, ganti lagi dengan yang lain. Dan terus seperti itu berubah, berganti-ganti, silih berganti. Maka tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa pekerjaannya hati itu jauh lebih banyak, jauh lebih berat dibandingkan pekerjaan tubuh, bahkan dibandingkan pekerjaan lisan. Maka dia mudah sekali bergerak. Pergerakan, kalau Anda lihat ada orang yang begitu lincah bergerak dari satu tempat, Anda lihat ada orang yang bugar sehat, pagi hari dia di sini, sore hari dia di sana, malam hari dia di sini, dengan berbagai macam aktivitasnya. Anda tanya, berapa banyak perasaan yang dia sudah alami dalam satu hari itu? Dia udah gak bisa sebutin. Ditanya berapa banyak kata yang sudah dia keluarkan dari lisannya, dia udah gak bisa sebutin. Dia sudah gak bisa sebutkan. Kenapa? Banyak, saking banyaknya. Kalau badannya masih bisa cerita, saya kemarin di sini kerjain ini, saya kemarin di sana kerjain ini, saya kemarin di sini kerjain ini. Tapi lisannya berapa banyak kata? Bisa jadi udah lupa. Apalagi perasaan yang dialami sepanjang hari itu, apa saja yang dia rasakan, dia udah susah nyebutinnya. Kenapa? Berubah-ubah. Orang tadinya senang berangkat, tiba-tiba di tengah jalan kena macet, langsung berubah kondisi hatinya. Kesel, gak nyaman. Tambah lagi, bannya bocor, kesel lagi hatinya. Tiba-tiba ada orang yang
bantuin dia, senang dia. Dia tuh udah berubah lagi. Begitu cepatnya perubahan-perubahan. Ini yang kenapa ini menjadi sebab kita betul-betul perlu memperhatikan kondisi hati kita, kondisi batin kita. Anda ketemu orang, hatinya lagi nyaman, lagi senang. Kita juga senang ketemu sama orang itu, bincang sama orang itu, ngobrol sama orang itu. Kita juga ikut kerasa nyaman. Kita ketemu orang lagi nggak nyaman tuh orang hatinya, apa yang kita rasain? Senang sama dia, ngobrol sama dia, mukanya aja udah cembetut bahasanya. Cemberut aja. Gimana mau diajak bicara? Gimana mau diajak berbincang? Udah cemberut begitu. Baru kita satu kata, dia udah 10 kata. Kita ngomong baik-baik, dia nyolot. Suaranya meninggi. Kondisi batinnya sedang tidak nyaman. Kondisi hatinya lagi gak nyaman. Berubah-ubah. Maka disebut dia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jiwa yang tenang itu ketika dia stabil. Kalau toh marah dia mampu meredamnya. Kalau toh lagi sedih dia mampu mengembalikan stabilitas hatinya, mampu kepada posisi sabar dalam waktu yang cepat. Itu hatinya sehat tuh. Pulih. Makanya sebagaimana badan kita nih lagi bagus kondisinya, lihat tuh anak-anak. Itu pulihnya lebih cepat dibandingkan kita karena udah menurun. Daya tahannya sudah menurun. Itu anak-anak main seharian sakit panas, besoknya udah beberapa hari cepat sembuh. Kita coba bisa semingguan nggak selesai. Maka ketika hati itu kuat, daya tahannya bagus, datang tadi kondisi-kondisi yang sulit menghampiri, dia langsung bisa ditepis, dia langsung bisa ditolak. Dia bisa langsung diperbaiki, recovery, cepat sekali recovery-nya. Maka ketika Rasulullah SAW, buktinya, ketika Rasulullah SAW melewati ada seorang wanita yang nangis di kubur anaknya yang wafat, dia nangis. Rasulullah SAW datangi, lalu kemudian Rasulullah SAW berikan nasihat kepadanya, wahai ibu, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Ya, bersabarlah engkau. Apa kata wanita itu? Ilaika anni, mikirkan. Innaka lam tusab bi musibati. Kamu ngomong begitu karena kamu nggak ngalamin apa yang saya alami. Dia nggak tahu itu Rasul SAW. Dia tidak tahu itu Rasul SAW. Engkau tidak mengalami apa yang aku alami. Kau sih enak aja ngomong suruh sabar. Situ kagak ngalamin. Bahasa kitanya begitu. Enak sih situ cuma ngomong doang. Ya ngerasain saya. Biasa. Rasulullah SAW dalam kondisi kayak gitu, pulang, santai aja terus pulang. Kalau kita udah kita balas lagi itu kan, kasih nasihat pakai dia marah-marah lagi, bukannya terima kasih. Rasulullah SAW langsung pulang aja udah nggak hiraukan. Tiba-tiba ada orang yang kasih tahu sama ibu ini, Bu, tahu nggak tadi itu orang yang menasihati Anda itu siapa? Nggak tahu saya. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Langsung dikejar itu Rasulullah SAW. Samperin ke rumahnya, ketok pintunya Rasul, salam langsung. Oh ya ibu, ada apa? Maaf Rasul, saya nggak tahu kalau tadi itu Anda. Lalu bagaimana ibu? Sekarang saya sabar deh. Sekarang saya sabar deh. Apa Rasulullah SAW sabdakan? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu Bu pada hantaman yang pertama. Apa maksudnya, apa maknanya? Kalau Anda sedang kena musibah, di hantaman yang pertama musibah itu terjadi, lalu ada orang kasih nasihat kepada Anda untuk bersabar dan Anda mampu mengendalikan hati Anda lalu kemudian menjadi sabar, itu baru sabar yang sebenarnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik tadi? Kalau hati kita lagi sehat, dikasih nasihat sabar, itu langsung bisa memperbaiki, langsung mampu menuju kepada kesabaran. Tapi kalau lagi sakit, sabar kamu, marah dia. Ya. Sabar kamu, marah dia. Kenapa?
dia nggak bisa menerima kebaikan. Hatinya dalam keadaan yang lagi lemah. Lemah di sini artinya bahwa dia sedang dalam keadaan yang kurang sehat hatinya. Bukan karena musibah itu dia menjadi lemah, enggak. Dia kurang sehat batinnya, lalu kemudian kena nasihat, dia tolak. Dia nggak bisa. Maka dalam hal memperbaiki batin ini, dalam memperbaiki hati ini, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Tentu sebelum kita masuk ini, penyakitnya cuma 2 sih sebenarnya. Penyakitnya hati garis besarnya cuma 2 aja, nggak banyak-banyak. Cuma nanti dari 2 ini penjabarannya yang panjang urusannya. Yang pertama, penyakit syahwat. Kita nyebutnya syahwat. Kira-kira kalau disebutin kata syahwat itu apa yang paling pertama kali muncul di benak kita? Perempuan. Nah, itu karena memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang pertama kali memang itu. Zuyina linnas hubbus syahwat. Yang pertama apa? Minan nisa. Perempuan duluan. Makanya gak aneh kalau ngomong syahwat langsung yang muncul di benak kita perempuan. Nah, gak aneh. Ini Allah yang sebutin. Wal banin, anak-anak punya keturunan. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, harta yang banyak berlimpah berupa emas, perak. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang bagus-bagus kuda. Kalau sekarang ya mobil. Kalau dulu kuda. Kalau sekarang mobil-mobil mewah itu. Wal an'am, punya hewan ternak. Wal harth, punya tanaman kebun yang menghasilkan buah-buahan yang begitu berlimpah. Itu semua kesenangan dunia. Syahwat itu berarti apa? Kesenangan. Syahwat itu berarti kesenangan. Senang-senang. Itu yang pertama. Ya, kesenangan, sesuatu yang menyenangkan, yang kita ambil, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita raih. Kesenangan. Ini penyakit pertama itu kesenangan. Tapi kan semua itu mesti ada batasannya. Tak ubahnya kayak fisik badan. Anda makan terus, apa yang terjadi? Sakit atau malah sehat? Sakit ya? Makan terus, gak dikontrol, makan aja sembarangan, makan aja semuanya, gak pakai dikontrol, gak pakai diatur, gak pakai pokoknya bebas, terserah aja deh, gak ada waktunya. Sakit apa sehat malah gitu? Sakit. Itu berarti kesenangan atau ada batasnya? Sakit. Nah, makan terus sakit. Sama tadi syahwat, bukannya nggak boleh mengambil sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh aturan syariat. Ada batasan-batasannya. Makanya sampai dalam urusan fikih, misalnya tadi urusan dengan minan nisa, kaitannya dengan wanita, tetap dibatasin 4 aja maksimal. Untuk umat ini dibatasin. Loh, itu bukan berarti gak ada hubungannya dengan masalah batin. 4 aja, 4. Udah ditakar umat ini kemampuannya cuma segitu. 4 maksimal. Kalau nggak bisa juga nggak mampu, takut nggak bisa adil, berapa ya? Udah satu ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Lihat, sudah ditakar itu. Allah tahu kemampuan kita sampai di mana. Kok sudah diberikan yang halal melampaui batas kepada perzinahan, udah di alamat di penyakit ini. Kalau yang halal berlebihan saja bisa bermasalah. Kita makan makanan halal semua kita makan berlebihan, jadi masalah buat tubuh kita. Apalagi kemudian yang haram. Ya, apalagi yang haram. Ini penyakit yang pertama. Jadi gimana? Ambil yang betul-betul bermanfaat buat kita dengan kadar dan batas tertentu. Tidak berlebihan.
Kul washrab walbas watasaddaq, makan, minum, pakai pakaian bagus, silakan. Makanan enak, minuman enak, pakaian bagus, silakan. Bersedekah juga, min ghairi sarafin wala makhilah, jangan melampaui batas dan jangan disertai dengan kesombongan. Batasannya ada. Hati juga begitu sama. Nggak setiap yang kita mau kudu dipenuhi, walaupun itu boleh. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika lewat ada orang dia mau beli sesuatu, beli daging lah, bolak-balik. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katakan, "Laisa kullu mashtahaita ishtarait." Tidak setiap yang kau mau harus kau beli. Bagaimana orang mampu mengendalikan keinginannya, syahwat. Laisa kullu mashtahaita yashtahi, syahwat. Kata-katanya sama. Tidak setiap apa yang kau mau ishtarait, kamu beli. Tidak setiap yang kau mau kau beli. Kita kan apa yang kita mau kita beli aja. Tahu kepake, tahu enggak, tahu manfaat, tahu enggak. Tidak. Kemampuan untuk mengendalikan syahwat. Laisa kullu mashtahaita ishtarait. Tidak setiap apa yang kau mau kau beli. Jangan. Itu lihat, itu terdapat pelajaran yang berharga terkait dengan tadi syahwat. Kalau sudah kelebihan yang mubah saja berlebih, apalagi sampai naik level kepada yang makruh, diterjang, mubah berlebih aja nggak boleh. Mubah berlebih kan nggak boleh, nih makan, minum, mubah berlebih nggak boleh. Jangan melampaui batas. Udah nggak boleh. Naik makruh diterjang, udah alamat nyemplung ke haram nih, nyemplung ke haram. Lihat ya. Jadi syahwat, harta. Kalau hartanya berlebih digunakan untuk sedekah. Jangan digunakan, ini kan penyakit kita hobi. Nurutin hobi, mentang-mentang duitnya lagi banyak, nurutin hobi. Mobil berjejer di parkiran kagak dipakai. Iya, dipakai paling sebulan sekali, dipanasi. Keluar, masuk lagi. Pajaknya mahal, harganya mahal. Buat apaan tuh mobil? Lihat, berlebih. Dia berlebih, dia kelebihan. Dia melampaui batas sudah. Jadi kan kalau sudah begitu, sudah berlebih. Ya, makanya tadi yang mubah ada batasannya. Penyakit yang pertama ini. Yang kedua, penyakit yang kedua, syubhat. Syubhat. Jadi kalau tadi penyakit yang pertama itu mencengkram hati dengan punya keinginan-keinginan yang dimana keinginan-keinginan itu melampaui batasan dan itu cenderung pada tadi hanya pada urusan wanita, hanya pada urusan harta, hanya pada urusan anak, hanya pada urusan kendaraan. Tapi kalau misalnya orang saya mau menikah biar punya anak agar anak-anaknya menjadi orang yang saleh menuntut ilmu, boleh, bahkan dianjurkan. Bukan hanya semata-mata untuk punya anak untuk kesenangan dirinya, yang berarti dengan makna dunia tadi, tapi untuk akhiratnya juga boleh pada itu. Bukankah Rasul juga sabdakan di antara amal yang akan terus mengalir sampai kita wafat anak yang saleh yang mendoakannya? Boleh. Nah makanya tadi itu dibelokkan. Yang kedua asyubuhat. Asyubuhat ini kalau bahasa untuk tubuh itu pokoknya segala sesuatu yang buruk untuk tubuh, mau virus kah, mau bakteri kah, itu syubhat. Artinya apa? Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, akidah-akidah yang melenceng, namun dibungkus dengan berbagai macam bungkus-bungkus yang indah sehingga orang nggak tahu bahwa itu buruk. Ini jauh lebih sulit deteksinya ini yang syubhat ini. Kalau yang syahwat orang bisa deteksi, itu cuma dunia, ada nilainya itu kecil di hadapan Allah. Tapi yang syubhat rancu, bingung kenapa tadi? Ibaratnya tadi dia virus, dia bakteri,
tapi bungkusnya bungkus yang bagus, yang baik. Dikira itu baik, dikira itu bagus, dikira itu bermanfaat. Masuk ke dalam hati, nancep, susah dicabut lagi. Makanya para ulama nasihatnya termasuk al-Imam Zahabi. Apa kata beliau? Al-qulubu dha'ifah, hati kita lemah. Wasyubuhatu khattafah, sedangkan kerancuan selalu menyambar. Maka nanti para ulama begitu menjaga, makanya kenapa sih kita jangan Anda pakai hadis yang lemah lagi palsu. Syubhat nanti buat Anda, kerancuan buat Anda. Jangan baca buku-bukunya para ahli filsafat. Kenapa? Bingung nanti Anda, pusing puyeng Anda. Jangan baca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang memang akidahnya menyimpang dan seterusnya. Kenapa? Bahaya buat hati Anda. Kalau itu sudah tertancap dalam hati, nyambungnya susah. Kalau dia sudah tergores dalam hati, goresan. Anda tahu mobil itu ada orang pakai paku, gores mobil Anda, jeret, ngilanginnya susah. Udah mesti amplas itu dulu, baru didempul, baru dicat lagi, ngambilnya dulu untuk ngilangin bekas goresannya biar rata lagi. Apalagi hati yang tergores, syubhat. Ya, syubhat. Dan kita jelasin simpul-simpulnya ya, Pak ya. Jelasin simpul-simpulnya. Kalau mau rincian-rinciannya, bisa jadi kitab berjilid-jilid itu. Kita jelasin simpul-simpulnya. Kata kuncinya. Itu syubhat. Hari ini berbagai macam syubhat melintas. Dengar ini, kita lihat itu, dengar begini, dengar begitu. Berbagai macam syubhat kerancuan. Ada orang yang perolok-olok agama, ada orang yang melecehkan Islam, tapi dengan bumbu-bumbu yang beranggapan seakan-akan bumbunya itu membela Islam. Uyang, bingung, syubhat. Yang ini bilang begitu, yang ini bilang begini, mana yang benar nih? Syubhat. Bingung. Siapa yang mau didengerin? Bingung. Mengalami kondisi seperti itu kita alami. Hati kita mengalami kegelisahan, gundah. Mana yang mesti saya ambil? Mana yang mesti saya ikuti? Mana yang mesti saya pegang? Syubhat. Bingung kita aja. Yang mana yang mau diikuti? Dari sini kita bisa lihat ini dua penyakit utamanya. Nanti ada penjabarannya. Ya, misalnya contoh penyakit ujub. Ujub itu artinya takjub sama diri sendiri. Ini masuknya kemana? Syahwat. Takjub sama diri sendiri. Orang nggak muji dia sendiri aja, muji dirinya sendiri. Emang saya ini kagak ada orang di mari yang kayak saya nih, nggak ada. Pinternya saya, hebat saya. Orang nggak ada muji dirinya sendiri. Syahwat, kesenangan. Bahkan para ulama katakan kalau syahwat yang tadi disebutkan dalam ayat tadi, laki-laki senang sama perempuan, senang sama harta, itu namanya asyahawat al-zahirah, syahwat yang jelas nampak kelihatan. Kalau yang model kayak tadi itu kayak ujub, itu asyahawat al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Dia nggak dapat harta nggak apa-apa, yang penting dia muji dirinya sendiri, itu ujub namanya. Takjub sama dirinya sendiri, dia puji-puji dirinya sendiri, dia sanjung-sanjung dirinya sendiri. Kalau ria itu disanjung sama orang, dipuji sama orang. Orang lihat muji dia, orang dengar muji dia. Ria, syahwat juga itu, senang. Nggak dikasih duit nggak apa-apa, asal dipuji. Nggak dapat harta nggak apa-apa, yang penting disanjung sama orang. Atau baiklah nggak dapat harta, tapi dapat kedudukan, dapat kehormatan. Dapat kehormatan yang dimaksud di sini dipandang sebagai orang yang terhormat di tengah-tengah manusia.
walaupun kagak punya pangkat jabatan. Jadi Pak Lurah kagak, jadi RT enggak, jadi RW enggak, cuman dianggap tokoh masyarakat, seneng. Tokoh masyarakat kan gak ada jabatannya ya Pak ya, gak ada dalam struktur, gak ada. Tapi dibilang tokoh masyarakat, seneng luar biasa. Tapi kalau orang gak menokohkan dia gak seneng. Itu gak usah dikasih harta, gak usah dikasih harta, gak usah dikasih duit, gak usah dikasih jabatan. Ditokohkan udah seneng. Itu namanya hubbul jah, cinta jah, kedudukan, walaupun gak punya pangkat. Kalau riasa, hubbul riasa itu pengen punya pangkat, struktural. Jadi lurah kah, jadi RT kah, jadi RW kah, jadi camat kah. Itu namanya hubbul riasa. Syahwat khafiyah juga dimasuk syahwat, tapi tersembunyi. Termasuk juga syahwat juga hasad. Hasad. Apa itu hasad? Dengki. Itu kan tadi syahwat, itu syahwat. Kenapa mesti dia sih? Kenapa bukan saya? Emang dia siapa? Tidak senang kalau umpamanya orang lain mendapatkan nikmat. Bahkan naik levelnya, dia pengen nikmat itu hilang dari orang itu. Itu bahaya udah itu kalau udah levelnya begitu. Jadi itu ada beberapa level hasad juga. Yang pertama, pokoknya nggak seneng aja orang itu dapat nikmat, cuma sampai di situ. Yang kedua, dia juga pengen dapat nikmat yang sama dengan yang dia punya. Bahkan kalau perlu lebih. Level yang 3, orang itu hancur, saya aja yang seneng. Oh, ini udah akut. Udah akut kalau begini. Pengennya orang itu hancur, saya doang aja yang seneng dan sukses. Dia hancur. Masuk syahwat al-khafiyah. Ya, masuk syahwat al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi, kesenangan yang tersembunyi. Makanya nanti ini digolongkan oleh para ulama masuk juga dalam masalah syirik. Tapi tersembunyi, asyirkul khafi. Syirik kecil tapi tersembunyi. Kayak riya, kayak ujub, cinta kedudukan. Oh, ini berat. Iya, karena dia berbuat itu bukan karena Allah sebenarnya, untuk kesenangan diri sendiri sebenarnya. Orang puji dia senang, berarti dia berbuat itu untuk kesenangan dirinya, bukan karena Allah Jalla wa'ala. Dia bisa berbuat itu lalu dia memuji dirinya sendiri, biar kata orang kagak muji, dia muji diri sendiri. Dia senang karena dia bisa muji dirinya. Agak ada di sholatnya yang mantap lebih saya, walaupun orang gak memujinya. Kesenangan dirinya sendiri sebenarnya. Syahwat. Ya, waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi. Jadi ini simpul-simpul penyakit ini syahwat tadi menyebut. Kalau yang syubhat ya, syubhat levelnya kerancuan levelnya mulai dari kesyirikan yang paling tinggi, dosa yang paling besar, dibuat sedemikian rupa samar, karena syubhat juga berarti samar, dibuat sedemikian rupa samar oleh syaitan sehingga itu gak apa-apa, itu bagus, bahkan itu jadi ibadah yang terbesar. Allahu Akbar. Makanya gak aneh kemudian ada orang waliyadzubillah beranggapan bahwa kesyirikan sebenarnya itu kesyirikan, tapi itu karena sudah begitu tersamarkan sehingga itu dianggap ibadah yang terbaik. Waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi. Itulah juga yang dialami oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Mereka beranggapan ini ibadah terbaik, masa gini aja nggak boleh? Kita akan hanya menjadikan mereka sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah tersamarkan kesyirikan bagi mereka. Sehingga kemudian akhirnya itu dianggap kebaikan, kesyirikan. Lalu kemudian kalau maksiat yang lain kemudian juga dibuat samar, dibuat rancu, dibuat orang bingung, dibuat orang nggak tahu, dibuat orang beranggapan itu benar. Dua penyakit utama ini. Dua penyakit utama ini, terus gimana nih cara menanggulanginya? Dari sisi metode, cara penanggulangannya 3.
Ya, cara penanggulangannya 3. Yang pertama adalah dia kosongkan segala yang buruk-buruk dari dirinya, dikosongin. Makanya coba lihat metode pengobatan fisik. Orang mau operasi suruh ngapain dia? Dikosongin. Kosongin. Bahasa kitanya restart. Mulai dari awal deh. Kita mulai dari awal lagi. Iya, mulai dari awal. Oleh karenanya para ulama mengajak kepada kita untuk melihat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa? Itu generasi awal tuh. Itu percontohannya itu. Lihat mereka, restart, sono. Jangan hari ini. Lihat Islamnya mereka. Lihat ibadah, gimana cara ibadahnya mereka. Dalam rangka kosongin. Jangan pakai persepsi kita hari ini. Beda-beda kalau pakai persepsinya orang hari ini. Lihat bagaimana Rasul contohkan, lihat bagaimana para sahabat kerjakan. Makanya sampai ada ulama yang menulis, Abu Syama, salah satu ulama madzhab Syafi'i, kitabnya namanya Al-Mu'ammal fi Raddi ila al-Amril Awwal. Hal yang harus diperhatikan dalam mengembalikan urusan kepada generasi awal dulu. Kosongin. Baik mengosongkan itu dari sisi syubhat. Kita kan ini sebenarnya gimana sih? Ini masalah ini sebenarnya gimana sih? Pertanyaannya tinggal dulu zamannya Rasul sampai para sahabat gimana ya? Cek kembali untuk syubhat, ngobatin syubhat ini. Untuk mengobati syahwat, cara ngosonginnya gimana? Kita lahir kagak bawa apa-apa. Kita dulu lahir juga nggak punya apa-apa. Nanti juga mati nggak bawa apa-apa. Dibangkitkan nggak pakai apa-apa, baju enggak, celana kagak, sendal enggak, bahkan belum dikhitan. Kosongin itu. Anda dulu lahir juga kata bawa harta. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian enggak tahu apa-apa, ilmu aja enggak punya. Apalagi harta, ilmu aja enggak punya. La ta'lamuna syai'a. Pinter kagak enggak. Lalu Allah jadikan pendengaran, penglihatan, wa ja'alakum as-sam'a wal basar wal fu'ad. Allah jadikan pendengaran, penglihatan, hati. Kullu laika kana anhu mas'ulan. Nanti semua itu ditanya. Kosongin. Makanya banyak sekali ayat Al-Qur'an menyebutkan gitu. Kita ini nggak punya apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa, kita ini nggak punya apa-apa. Harta itu titipan Allah Jalla wa Ala, anak istri juga titipan Allah Subhanahu wa taala. Kosongin. Saya nggak mau pakai istilah yang sudah terlanjur dipopulerkan oleh sebagian orang atau dipopulerkan oleh salah satu trainer yang ternama. Saya nggak mau pakai istilah itu. Nanti orang langsung ingat ke dia semua. Terserah, yang ingat terserah, tapi yang nggak ingat nggak usah. Kosongin, kosong, nol. Artinya dikosongin itu apa? Kita nggak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa, tadinya juga nggak ada. Makanya berapa banyak ayat Al-Quran menyebutkan, dulu kalian nggak ada, lalu kemudian Allah jadikan ada. Dulu kalian mati itu artinya nggak ada, kosong. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Gimana kalian kok bisa kufur sama Allah? Gimana mungkin Anda bisa kufur kepada Allah sedangkan kalian dulunya mati alias tidak ada? Lalu kemudian Allah hidupkan, ada. Kemudian Allah matikan lagi, tidak ada lagi. Kemudian Allah bangkitkan lagi. Dan hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Kosong. Kalau bukan karena Allah kita tidak akan pernah ada. Apalagi punya harta, apalagi punya kedudukan, tidak ada. Kosong semuanya. Tidak ada. Dikosongin, artinya dikosongin itu bukan berarti kita tidak mengakui bahwa kita diciptakan oleh Allah. Bukan, tapi itu bukan punya saya. Makanya ketika orang tertimpa musibah, yang dimana musibah itu merenggut sesuatu dari dirinya, apakah merenggut harta itu dari dirinya, ataukah merenggut orang yang dicintainya dari dirinya, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk ucapkan?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini punya Allah dan hanya kembali kepada Allah. Kosongin. At-takhalli, kosongin. Itu jadi membuat orang bisa sabar. Makanya as-sabirin itu kan terkait dengan ayat itu yang Allah pasti akan menguji wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyirus sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bilang begitu karena memang udah pasrah, udah diserahkan kepada Allah, dikosongin. Artinya dia tidak lagi memberatkan sesuatu yang terlepas dan hilang dari dirinya. Kita ini punya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW pun pernah katakan kepada Zainab putrinya ketika anaknya Zainab hendak wafat. Rasulullah SAW kalimat takziahnya Rasulullah SAW, inna lillahi ma'aqa wa lahu ma'akhad wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya Allah yang beri, Allah juga yang ambil. Itu punya Allah. Anakmu punya Allah, Allah yang beri, Allah yang ambil. Segala sesuatu yang ada padamu telah Allah tetapkan batas waktunya. Bersabarlah dan berharap pahala. Seringkali makanya ayat Al-Quran menjelaskan bagaimana asal usul kita, biar kita bisa restartnya. Oh iya dulu, mulai iya dulu juga itu sekarang gini ya. Allah pasti. Yang kedua, kalau udah dikosongin itu dirinya, yang kedua diapain? Yang buruk-buruk dibuang. Ya, yang ada numpuk. Makanya di badan tuh numpuk tuh racun-racun, toksin segala macam suruh buang dulu. Obat gak bakalan mempan kalau racunnya belum dibuang. Anda konsumsi obat sebanyak-banyaknya untuk obatin penyakit tubuh badan, tapi racun di badan kagak dibuang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?